Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya dari kelompok 2. Eh, Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Asdos. Ini untuk kelompok kami ada 3 orang. Ini ada saya sendiri, kemudian ada Pak Ruf, dan ada Raffi Budi. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai materi Pusrep. Oke, jadi Bootstrap itu adalah framework CSS ya, yang umumnya digunakan untuk membuat desain web secara responsif dan konsisten. Nah, ini tuh dikembangin oleh Twitter, yang mana menyediakan komponen-komponen dari HTML, CSS, dan JavaScript yang udah siap pakai, gitu. Nah, kenapa sih kita disarankan pakai Bootstrap? Nah, selain karena komponennya itu udah siap pakai, kayak misalnya bar, menu, tombol, form, dan sebagainya, nah, si Bootstrap itu mendukung semua browser modern. Selain itu juga gampang digunakan gitu kan, kayak ambil gitu doang. Dan sudah secara default responsif di berbagai ukuran layar perangkat kayak gitu. Next. Nah, namun meski dengan sangat populernya si penggunaan Bootstrap ini, ada beberapa kelemahan yang tentu perlu kita pertimbangkan juga. Salah satunya ukuran file yang sangat besar, yang mana menyebabkan memperlambat waktu ketika loading untuk user itu ya experience-nya. Lalu desain bawaan Bootstrap juga terlalu generik gitu, karena ada template-template gitu kan, sehingga banyak siswa yang bakal pakai komponen yang sama gitu, sehingga juga nggak bisa dilakukan kustomisasi secara banyak atau syarat banyak gitu ya. Nah, terakhir penggunaan itu juga harus menggunakan internet untuk menggunakan CDN dari Bootstrap-nya. Oke. Nah, berikut itu program sederhana ya dari eh, Bootstrap. Ini aku pakai navbar sama ya apa namanya dua konten enggak ding. Aku pakai navbar doang untuk CDN Bootstrap-nya. Oke, next. Nah, selanjutnya ini bahas bleed templating ya. eh Mungkin ini adalah struktur arsitektur gimana Blade itu bekerja atau beroperasi dalam Laravel. Ya, next. Nah, Blade itu sendiri adalah templating engine pada Laravel yang memungkinkan penggunaan sintaks yang lebih sederhana daripada PHP dalam menuliskan view-nya, seperti pengulangan penjabaran yang secara dinamis. Next. Kenapa kita pakai ini? Nah, karena Blade itu menyediakan sintaks yang lebih ringkas untuk menuliskan HTML yang lebih dinamis. Selain itu, Blade itu juga mendukung inheritance, layout, dan komponen, sehingga konten itu bakal lebih modular. Blade itu juga secara otomatis melindungi dari serangan XSS dengan mekanisme escaping. Oke, namun ada beberapa juga kelemahan nih yang perlu dipertimbangkan. Kayak si Blade itu eh, tidak fleksibel template engine lain. Lalu Blade juga hanya dapat digunakan di Laravel. Dan selain itu juga membutuhkan overhead proses tambahan yang harus dikompil terlebih dahulu ke PHP murninya sebelum digunakan sehingga cukup memperlambat performanya. Next. Nah, berikut itu contoh program sederhana ya ketika pakai si Laravel Blade templating tadi yang aku maksud. Oke, oke gitu. Next, lanjut ke Fatih. Baik, kemudian untuk materi selanjutnya adalah bagaimana kita mengimplementasikan aut autentikasi dalam perjalanan Laravel kita. Eh, ini kemarin disebutkan dari istilahnya beberapa diskusi dengan kelompok lain juga adalah kita bisa menggunakan namanya itu template Breeze atau Laravel Breeze. Laravel Breeze sendiri ini adalah kalau disebutin nama pembuatnya itu minimal and simple starting point untuk aplikasi Laravel. Jadi dia ngasih template awal gitu untuk project Laravel yang sama dia udah dibuatin autentikasi minimal dan simple. Itu terdiri dari
udah ada login registernya, terus forgot password, ada profile menunya juga. Nah, untuk bersini sendiri juga dia pakai Tailwind, jadi nggak pakai Bootstrap. Jadi tambahan pekerjaan juga untuk mungkin yang advance ya, of front end-nya. Kemudian dia nanti saya membuat controllernya, view dan sebagainya untuk ya istilahnya bisa di customisasi lah. Untuk install sendiri, sini ada bisa langsung aja pakai require Laravel Bridge untuk nambahin bridge dev di apa eh, ini ya config-nya Laravel. Kemudian tinggal PHP Artisan Bridge install karena udah ada di require Laravel-nya dia di require-nya dia jadi otomatis install pas eh, di Artisan. Terus setelah itu ini ada misalnya panduan pas download tuh ntar bisa milih pakai Alpine sama pakai PHP unit. Kalau sudah eh, di apa namanya diasumsikan kalau misalnya project baru berarti kan belum migrate, diharapkan migrate dulu. Setelah setelah itu bisa run npm install di terminal yang OS-nya. Kemudian tinggal run dev aja. Kalau udah tinggal cek aja di view welcome-nya kalau udah ada login sama registernya berarti udah jalan. Kemudian middleware dilanjutkan Selanjutnya, oleh teman saya. Oke. selanjutnya middleware. Middleware di Laravel itu berfungsi untuk memeriksa dan memfilter permintaan HTTP yang masuk. Kayak middleware itu memverifikasi apakah penggunanya terautentikasi atau enggak. Jika enggak, pengguna akan langsung diarahkan ke layar login. Middleware itu kayak tambahan dapat ditulis untuk berbagai tugas, kayak mencatat semua permintaan yang masuk. Semua middleware itu, semua middleware yang ditentukan pengguna biasanya terletak di direktori app di HTTP. Nah, kelemahannya middleware. Middleware itu berfungsi sebagai perantara antar permintaan dan respons. Misalnya ketika aplikasi perlu memeriksa apakah penggunanya udah diverifikasi atau belum, jika udah dikonfirmasi, middleware akan langsung mengarahkan penggunanya ke halaman beranda. Jika belum, maka penggunanya akan langsung dialihkan ke login. Langkah-langkahnya itu yang pertama, perintah untuk membuat middleware PHP Artisan Make Middleware. Seperti yang udah digambar. Next, untuk register middleware. Setelah kita memiliki middleware, maka kita perlu mendaftarkan middleware sebelum menggunakannya. Semua middleware harus terdata di kernel PHP. Ada dua jenis Laravel middleware. Yang pertama ada global middleware, yang kedua ada root middleware. Next, yang ketiga itu memakai middleware di root middleware dapat dimanfaatkan dengan cara mendaftarkannya ke root di web.php. Yang keempat, modifikasi middleware-nya itu dibuka file di coba.php di folder app.thtp dan beri tambahan kode sebelum di return kayak di gambar di atas di ppt. Langsung step kelima dijalankan dari browser, dijalankan. Maka kan tampil dua kali echo dari coba PHP. Hal ini dikarenakan didaftarkan middleware di kernel PHP dua kali sebagai global dan sebagai root. Jika salah satu dihapus maka akan tampil sekali aja. Untuk terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk PPT 2 kami selesaikan. Belum, 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 Oh ya belum. maaf. PPT 3. Oke. Jadi selanjutnya akan kami sedikit demokan. Maka selanjutnya akan kami demokan kodenya. Oke. Sebelumnya saya bantu teman-teman untuk mempresentasikan ininya, apa namanya, projectnya. Ini kita pertama membuat project untuk upload image-nya dan integrasi dengan database. Ini project kami namanya adalah Halal Tester. Oke.
berikut untuk ininya, dev apa devnya, kemudian berikut untuk website. Sebelumnya saya akan tunjukkan juga kalau website sudah terkoneksi dengan database. Pakai beri. Oke, oke. Jadi sebenarnya saya memastikan apa yang bagian saya dulu. Ini ada logo, terus ada navbar, ini ada home-nya juga. Ini dinamis juga. Ini sudah mengirim dari Laravelnya dari sini. Eh, nah, kirim secara hardcode. Kemudian ini ada menu kartu lembaga, bisa dipencet buttonnya menuju ke tes lembaga URL-nya. Nah, kemudian di sini ada tabel untuk menampilkan datanya. Nah, sebelum masuk ke tabelnya, ini ada tombol back untuk kembali. Kemudian ini ada search bar. Jadi kalau mencari, misalnya kita mau cari halal. Nah, ini munculnya halal doang. Kalau mau nyari misalnya cuma tes, ya keluar yang tes. Ini ada tes juga, jadi sini ya keluar juga. Kalau minum, dia cuma keluar yang minum doang. Kemudian di sini juga ada buat lembaga baru. Ini untuk menambahkan lembaga. Kalian mau pakai lembaga 4, namanya eh Budi, Budi Ganteng, 123. Kemudian alamatnya di Jalan eh, Teknik Bersama. Nah, kemudian kita bisa memilih file yang akan diupload. Misalnya di sini ada ini tanda tangan, submit. Betul, mohon maaf. Ini ada yang, oh, mohon maaf ini lembaganya ID-nya ada yang double. Nah, lembaga yang successfully, ini sudah ada alatnya. Di sini sudah ada yang tadi dibuat, Budikan 3. Kemudian ini ada alamatnya, dan ini ada gambarnya. Kemudian untuk actionnya sendiri, kita pilih ini ada 3 action, bisa show, edit, delete. Misalnya eh, show dulu, ini mau lihat detailnya. Nah, ini ada detail-detail. Ini kalau ada data kayak stock, description, sebagainya bisa ditampilkan di sini. Kalau mau tambahin. Kemudian ini ada edit juga, misalnya ini edit. Ini kayak gambarnya nggak ada, rusak gitu. Kita ganti, nah jadi IC-nya baru, biar nggak nabrak juga. Kita ganti gambar lain, misalnya ini gitu. Ini bisa diupdate. Nah, ini ada gambarnya juga. Kemudian ini tinggal, kalau saya nggak suka gitu, oh ini double, di delete aja. Ini ada successfully delete. Kemudian, oh edit ini ada ininya nggak ya? Nah, 7, update. Oh, mohon maaf. Dia minta upload file baru. Nah, ini ada juga update successfully. Nah, ini juga untuk membuktikan bahwa udah nyambung ke database, ini udah ada. Dua, oh, di refresh dulu. Nah, ini jadi 7, jadi baru jadi update yang minum dulu yang ini. Ini ada datanya, gambarnya, dan sebagainya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami untuk presentasi bab 3. Terima kasih sebelumnya.